Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Rein Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan membandingkan rima pada karya sastra. Nah, aku sendiri akan membandingkan rima pada puisi Sutarji Khalzum Bahri dan Chairil Anwar. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa rima itu. Jadi, rima puisi adalah pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalitas atau orkestrasi. Rima di awal kalimat disebut rima awal, sedangkan rima di akhir kalimat disebut rima akhir. Penggunaan rima pada penulisan puisi berfungsi untuk memperindah puisi. Terdapat juga bagian-bagian rima. Yang pertama, kita akan membahas rima berdasarkan persesuaian bunyi dalam kata atau suku kata. Nah, yang pertama itu ada rima penuh, yaitu persamaan bunyi pada seluruh suku kata terakhir. Contohnya sayur mayur. Yang kedua ada rima mutlak, yaitu persamaan bunyi akhir pada seluruh kata. Contohnya, mendatang-datang jua, kenangan masa lampau, menghilang muncul jua, yang dulu silau-silau. Yang ketiga rima paruh, yaitu persamaan bunyi akhir pada suku kata terakhir. Contohnya, campur baur. Yang keempat rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi pada awal kata. Contohnya, seduh sedan. Selanjutnya rima asonansi, yaitu persamaan bunyi vokal pada kata. Contohnya, ketekunan, kegemukan. Lalu rima disonansi, yaitu pertentangan bunyi vokal kata. Contohnya, kisah kasih. Rima rangkai, yaitu persamaan bunyi pada beberapa kata dalam sebuah kata. Contohnya rima AAA atau BBB. Yang terakhir yaitu rima rupa, yaitu persamaan bunyi huruf yang mirip tetapi berlainan arti. Contohnya kumbang dan kembang. Nah, selanjutnya jenis rima berdasarkan letak kata dalam baris kalimat. Pertama ada rima awal, yaitu persamaan kata yang terletak pada sajak kalimat. Contoh, dari mana hendak kemana, dari sawah hendak ke rumah, dari mana kita berkelana, dari rumah menuju dunia. Lalu rima tengah, yaitu persamaan kata atau suku kata yang terletak di tengah kalimat atau baris. Contohnya, pohon nangka buahnya jarang, pohon asam tingginya menjulang, siapa sangka Dinda senang, muka masam meraih tak riang. Yang terakhir ada rima akhir, yaitu persamaan kata atau suku kata pada akhir kalimat atau baris. Contohnya, burung nuri terbang tinggi, burung dara menari-nari, hati siapa takkan iri, melihat dara si jantung hati. Jenis rima selanjutnya yaitu berdasarkan letak pasangannya dalam bait. Yang pertama rima terus, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata pada akhir setiap baris. Contohnya, Abdul Nuluk putra Baginda, besaran sudah bangsawan muda. Lalu rima kembar, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang saling berpasangan. Contohnya, sedikit pun matamu tak mengerling, memandang ibumu sakit berguling, air matamu tak bercucuran, tinggalkan ibumu tak penghiburan. Rima silang, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara silang. Contohnya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rima peluk, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang saling berpelukan atau diapit satu atau dua suku kata yang sama bunyinya. Contoh, hati memuja Tuhan kuasa, gerak laku jauhlah hari, maafkan aku yang Gusti dalam usaha yang alpa. Selanjutnya rima putus, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang putus. Contohnya, padamu 1000 mawar sudah kuberi, sekedar membeli cintamu,
tapi kau tetap membatu, diam dan bisu. Walau 1000 tahun sudah aku menunggu, rindu pilu. Yang terakhir ada rima bebas, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara bebas. Misalnya boleh seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh menganalisis perbandingan antara rima pada puisi Sutarji dan rima pada puisi Chairil Anwar. Terlebih dahulu di sini kita akan menganalisis rima pada puisi Hilang Ketemu karya Sutarji Kalzum Bahri. Seperti yang dapat kita lihat bahwa banyak sekali rima yang terdapat pada puisi Sutarji ini. Yang pertama itu ada rima silang yang berimakan AB. Rima itu terdapat pada larik terakhir setiap baris pada puisi ini. Seperti yang sudah saya berikan warna merah pada bait pertama dan bait ketiga di akhir lariknya, yaitu pada huruf MU itu sama dengan AB. Nah, yang kedua itu ada rima patah, yaitu CBC, terdapat pada bait 1 dan 3 juga pada terakhir larik, yaitu KUK dan KUK. Nah, yang ketiga itu ada rima tengah atau sajak penuh yang saya berikan warna biru pada contoh tersebut, yakni pada kata kehilangan. Seperti yang kita tahu bahwa rima tengah adalah persamaan kata atau suku kata yang terletak di tengah kalimat atau baris. Selanjutnya yaitu rima asonansi yang saya beri warna kuning, terdapat pada bait pertama dan bait ketiga pada larik ketiga. Lalu rima aliterasi, yaitu pengulangan huruf konsonan, terdapat pada bait pertama dan bait ketiga larik keempat dan keenam. Lalu pada bait 2 larik pertama dan bait 4 larik pertama. Tampak jelas karena sudah diberikan warna hijau. Yang selanjutnya itu ada rima terbuka, yaitu satu huruf terakhir yang terdapat di akhir larik merupakan huruf vokal, terdapat pada bait 1 dan bait 3, larik kedua, 4 dan 6. Lalu pada bait 2 dan 4, larik ke-1. Terakhir yaitu rima tertutup, satu huruf terakhir yang terdapat di akhir larik merupakan huruf konsonan, terdapat pada bait 1 dan 3, yakni larik pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Nah, puisi kedua yaitu pada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Di sini juga terdapat beberapa rima. Yang pertama ada rima silang, yaitu AB yang sudah diberi warna biru, yang terdapat pada bait 1 dan bait 5, yaitu yang berbunyi UI, U yang berarti A dan I yang berarti B. Lalu terdapat rima kembar, yaitu AABB pada bait 2, 3, dan 4 yang sudah diberikan warna merah. Yang ketiga rima asonansi, terdapat pada bait 1 larik pertama yang sudah diberikan warna kuning. Rima aliterasi yang sudah diberikan warna ungu pada bait pertama larik kedua, yaitu pengulangan bunyi huruf konsonan. Selanjutnya rima terbuka, yaitu satu huruf terakhir yang terdapat di akhir larik merupakan huruf vokal, terdapat pada bait 1, bait 2 larik ketiga dan keempat, bait 3, bait 4 larik keempat dan 3, lalu bait kelima. Yang terakhir itu ada rima tertutup, yaitu satu huruf terakhir yang terdapat di akhir larik merupakan huruf konsonan pada bait 2, larik ke-1 dan kedua. Lalu terdapat juga pada bait 4, larik ke-1 dan kedua. Nah, dapat kita simpulkan untuk kedua puisi ini berdasarkan analisis rimanya, maka Sutarji Kalzum Bahri itu lebih mementingkan keindahan bunyi, sedangkan Chairil Anwar
lebih mementingkan keindahan makna. Mengapa pada puisi Sutarji ini lebih mementingkan keindahan bunyi? Karena dapat dilihat pada puisi Hilang Ketemu bahwa terdapat banyak rima di dalamnya. Sutarji tidak sembarangan atau serampangan ketika menciptakan tipografi yang disusun secara bagus dan memikat. Dalam puisi tragedi Win Kasih Ka misalnya, dengan penataan tipografi antara kata kawin dan kasih yang kemudian terputus menjadi Ka dan Win serta Ka dan Sih. Lalu Chairil Anwar lebih memperhatikan keindahan makna dalam setiap puisinya, sehingga pada puisi Cintaku Jauh di Pulau hanya terdapat beberapa rima saja. Gaya bahasa Chairil dalam menulis puisi juga mencerminkan sentimentalitas dan individualistiknya. Nah, sekian saja pembahasan kita pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.